Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Afrijal dengan NIM 2001060884. Saya dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan makalah tentang ekonomi dan investasi. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Ekonomi dalam istilah bahasa Arab diungkapkan dengan kata al-iqtisad yang berarti kesederhanaan dan kehematan. Sedangkan secara terminologis, para ahli memiliki pandangan, yaitu yang pertama dari Hasanuzzaman yang memiliki pandangan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Sedangkan berbeda halnya dengan Muhammad Abdul Manan dalam Islamic Economic Theory dan Practice yang mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Saya ulangi, menurut Abdul Manan dalam Islamic Economic Theory dan Practice yang mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka terdapat berbagai prinsip ekonomi yang harus dipegang teguh dalam menjalankan ekonomi Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia meyakini bahwa tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu apapun yang dapat disembah melainkan selain Allah. Dalam Islam, segala sesuatu yang tidak ada diciptakan dengan sia-sia. Semua ada tujuannya. Tujuan diciptakan manusia sendiri yaitu beribadah kepadanya. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam dan sumber daya serta manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah, karena kepadanya manusia akan bertanggung jawab, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Selanjutnya ada adil. Adil itu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Selanjutnya ada prinsip khilafah. Status khilafah dalam Islam, pengemban amanat pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Dan yang terakhir yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip yang diterapkan dalam Indonesia yaitu selalu membangun fondasi pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, sistem pemerintahan menjadi keputusan penentu segala keputusan. Selanjutnya saya akan membahas tentang investasi. Akhir-akhir ini kita sering mendengar apa itu investasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu investasi dan bagaimana pandangan Islam terhadap investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal dan investor kelak akan mendapatkan keuntungan. Mendapat keuntungan di kemudian hari. Inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia yaitu investire yang berarti memakai atau menggunakan. Bagaimana sih perspektif investasi dalam Islam? Investasi dalam Islam jelas dibolehkan. Islam juga mendukung umatnya memiliki kemerdekaan adalah hal keuangan, termasuk dengan investasi. Dalam Islam, investasi disebut mudharabah, yakni menyerahkan sejumlah modal kepada orang yang berdagang, sehingga investor mendapatkan bagi hasil dari keuntungan. Pembeda utama investasi konvensional dan investasi syariah terletak pada pembagian keuntungan atau bagi hasil. Pada investasi konvensional, biasanya ada bunga yang besarnya diatur sepihak oleh pengelola dana. Sementara investasi dalam Islam
menerapkan konsep bagi hasil atau nisbah. Dengan begitu, baik perusahaan atau nasabah saling menanggung risiko yang ada. Prinsip ini juga sering disebut dengan risk sharing. Ulama pun sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan, serta hukumnya adalah ijma'. Keputusan ulama dalam menetapkan sebuah hukum di dalam agama tentu dapat didasarkan pada Al-Quran dan hadis dalam memandang suatu masalah, termasuk soal investasi dalam Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip umum dalam investasi Islam. Yang pertama adalah hindari riba. Islam jelas tidak mengenal riba. Riba adalah pengambilan tambahan atau bunga baik dari transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang dilakukan secara batil dan bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu hindari gharar. Gharar adalah keraguan atau tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Gharar bisa berupa akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian baik mengenai ada tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, atau kemampuan menyarankan objek yang disebut dalam akad. Gharar juga bisa disebut sebagai jual beli yang tidak jelas wujudnya. Selanjutnya ada hindari maisir. Investasi dalam Islam juga menghindari maisir yang artinya judi atau bertaruh baik dengan benda atau uang. Maisir juga bisa perbuatan mencari laba dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa usaha. Caranya dengan menebak atau mensyaratkan pembayaran lebih dahulu. Investasi dalam Islam menekankan bahwa investasi bukan alat untuk berjudi, gambling. Artinya janganlah kamu berspekulasi dan berharap keuntungan cepat, sebab investasi lebih baik dilakukan secara jangka panjang. Nah, itulah sedikit pembahasan dari makalah yang telah saya buat. Sebelumnya saya ingin mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan baik secara pengucapan atau hal lainnya, karena saya akhirnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.